Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham BDKR atau Berdikari Pondasi Perkasa. Nah, ini untuk laporan keuangannya ini kayak agak cukup bagus ya, untuk tampilannya, semuanya, desain. Nah, ini agak cukup bagus. Ini kuartal pertama 2024. Kalau kita lihat di sini ada direktur utama yaitu Tan John Tanuwijaya, kemudian direktur yaitu Tan Franciscus. Untuk alamat kantor mereka tadi Jamban Dengan Utara di Kelurahan Pekojan. Nah, ini kelurahan Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ya. Jadi ini untuk alamat kantor mereka ini masih seperti beberapa perusahaan umum lainnya, perusahaan lainnya yaitu di Jakarta. Kemudian ini untuk laporan keuangannya itu nilainya itu 1 ya, tapi bentuk rupiah. Kalau kita lihat di sini kas dan setara kas. Ini agak sedikit berkurang ya, dari 187 miliaran menjadi 40 miliaran. Kita lihat piutangnya, piutang pihak ketiga, wah ini pihak berhasil meningkat ya, oke lah, masih meningkatnya ini agak cukup kecil, tetapi yang pihak ketiga ini meningkat cukup banyak, oke. Piutang lain-lain pihak berhasil, wah ini meningkat cukup banyak nih, dari 19 miliaran sekarang menjadi 44 miliaran. Investasi reksadana meningkat dari 55 miliaran menjadi 81 miliaran. Oke, kalau reksadana untung, ini tadi gak tahu ya atau di reksadana mana. Untuk persediaannya tadi meningkat ini 3 miliaran kurang lebih lah ya. Untuk total asetnya dia dari 1,54 triliunan sekarang menjadi 1,5 triliunan. Artinya dia mengalami penurunan, tapi nanti kita lihat karena hutangnya yang menurun atau ekuitasnya yang menurun. Kita lihat di sini. Utang bank jangka pendek dari 84 miliaran sekarang menjadi 92 miliaran. Berarti dia meningkat untuk usaha, oke. Wah, ini menurun cukup banyak nih. Utang lain-lain pihak ketiga 261 miliaran sekarang menjadi 219 miliaran. Ini cukup bagus ya. Kalau kita perusahaannya oke lah, bayar hutang itu saya cukup bagus untuk kami. Total liabilitasnya atau total hutangnya dari 763 miliaran menjadi 600-an miliaran. Berarti hutangnya yang berkurang. Kalau kita lihat ekuitasnya pun bertambah dari 784 miliaran menjadi 802 miliaran. Berarti sebenarnya boleh dibilang cukup bagus ya dari sisi asetnya ya. Gimana dari sisi peningkatan ekuitas dan penurunan hutangnya. Tapi nanti kita belum tahu ya. Belum tahu gimana dengan kondisi perusahaannya. Ini pendapatan bersih kita lihat dulu. Ini pendapatan bersih dari 144 miliaran turun menjadi 120 miliaran. Ini berarti kan dia berkurang pendapatannya. Nah, ini untuk yang kuartal pertama ya. Tapi ini perbandingannya dengan yang tahun lalu. Tahun lalu yang kuartal pertama. Kuartal pertama juga beban pokok pendapatan kalau kita lihat perbandingan itu berkurang. Langsung kita lihat beban umum berkurang juga. Wah, ini beban pokok pendapatan entah karena persediaan berkurang atau gimana. Lalu ini mereka ada pendapatan keuangan bertambah ya, dari 14 juta menjadi 254 jutaan. Kita langsung lihat laba bersihnya, dari 18 miliaran sekarang turun menjadi 14 miliaran. Tapi persediaannya kan dia ada meningkat ya, ada meningkat ke 3 miliaran kurang lebih, jadi mungkin hampir sama. Tapi kita belum tahu sebenarnya ini persediaannya itu berkurang cukup banyak dari tahun lalu atau gimana. Dan kita nggak tahu pembayaran kepala pemasukannya itu berapa. Nanti kita lihat, itu bisa dilihat di beban pokok pendapatan nanti. Nah, ini ada penerimaan kas dari pelanggan. Oke, wah ini meningkat nih. Padahal kalau kita lihat kan penjualan menurun, tapi ini meningkat, oke lah ya. Pembayaran kepada pemasok, wah ini menurun. Tapi ini perbandingan kan 2023 yang artinya yang tahun lalu ya. Tapi ini bisa jadikan perbandingan, jadi dia berkurang kurang lebih 14 miliaran. Kalau di berarti labanya agak cukup ya. Tahu sendiri lah ya. Pembayaran kas untuk karyawan ini meningkat, oke cukup bagus. Tapi ini kayak meningkat cukup banyak nih, dari 13 miliaran menjadi 21 miliaran. Ini entah karena komisaris atau apa-apa, direktur ataupun top management yang meningkat banyak, atau yang bawahnya yang meningkat banyak. Ini kurang tahu ya nih ya. Nah, ini ada yang untuk aktivitas investasi. Tapi memang itu seharusnya gaji itu memang ada perbandingannya. Itu banyak yang top management, middle management, dan lain-lain gitu-gitu lah ya. Dan low management. Untuk dewan komisarisnya ada komisaris utama ada Zhao Lieming, kemudian ada direktur utama yaitu Tan John Tanuwijaya, direktur yaitu Tan Franciscus, komisaris independen Widi Hartono MSI. Wah, ini lalu ada komite audit Hadianus, Widatono, dan lain-lain. Untuk perusahaan ini kalau kita lihat karyawannya berkurang ya. Kemarin yang per akhir tahun sebanyak 260 karyawan tetap, sekarang menjadi 160-an kalau tidak salah ya. Itu artinya dia kan berkurang untuk karyawan tetap. Yang tadi kita nggak tahu karena ada beberapa perusahaan yang dia karyawan tetapnya itu misalnya banyak, kemudian dia berkurang karena mereka itu lebih pilih sekarang ke outsourcing.
Nah, ibaratnya mereka nggak mau ada karyawan tetap lagi. Ibaratnya pun kalau ada karyawan itu dia per tahun saja. Itu kalau kinerjanya itu memburuk, ya udah agak perpanjang. Banyak kontrak gitu lah ya. Lalu kalau misalnya dia ternyata cukup bagus, oke, perpanjang. Nah, ada kayak gitu ya. Misalnya kalau dia dalam beberapa tahun itu masih tetap bagus, diangkat menjadi karyawan tetap dan lain kayak gitu. Jadi memang ada beberapa sistem yang perlu kita pahami. Ini kas dan setara kasnya. Ini kasnya meningkat yang di tangan, tapi ini yang di bank kayak menurun ya. Dari yang Bank Mandiri 96 miliar menjadi cukup banyak, dan totalnya yang di bank ini kalau kita lihat 111 miliaran menjadi 12 miliaran saja. Artinya kasnya menurun cukup drastis. Ini total bersama deposito berjangka, deposito in call 187 miliaran menjadi beberapa miliaran saja, puluhan miliaran saja. Piutang usaha juga, piutang usaha kalau kita lihat di sini ini pihak berhasil meningkat ya, seperti tadi 10,2 miliaran sekarang menjadi 10,7 miliaran. Lalu ada yang pihak ketiga. Nah, ini piutangnya agak cukup banyak nih. Ini semoga aja agak macet ya. Wah, ini ada Wijaya Karya lagi. Wijaya Karya 32 miliaran menjadi 39 miliaran. Oke, ini ada sahamnya. Bagi yang tahu ya. Lalu di sini ada Petrosi juga. Petrosi ini dari 6 miliaran menjadi 5 miliaran. Ini ada sahamnya juga. Lalu ada Adia tadi ya. Kita lihat piutang usahanya. Nah, ini bisa kita lihat. Ternyata agak cukup macet. Dimana lebih dari 120 hari kita anggap aja, berarti 4 bulan kurang lebih ya. Lebih dari 4 bulan sekitar 141 miliaran. Walaupun sudah berkurang nilainya, tetapi ini masih cukup banyak loh. Kita lihat yang 13 hingga 4 bulan ada 17 miliaran. Itulah mengapa menurut kami ini agak gimana gitu ya. Misalnya ada yang bertanya, apakah piutangnya itu penting atau enggak? Banyak cash flow sebuah perusahaan itu penting atau enggak? Saya menurut kami kayak gini. Ibaratnya sebuah perusahaan itu cash flow-nya itu cukup penting. Mengapa? Jika sebuah perusahaan itu dananya itu agak sedikit terhambat, otomatis dia kan mau beli bahan baku, mau ekspansi itu agak susah ya. Agak susah. Kemudian untuk melakukan beberapa hal itu pun agak susah. Karena apa? Karena sesuatu itu kan butuh cash. Sedangkan misalnya lah kita untuk tahun ini untungnya 100 miliaran. Tetapi karena piutangnya itu macet, orang nggak bayar-bayar, otomatis uang kita tersisa 20 miliaran saja yang dikasih. Itu kan agak menyusahkan ya, karena kita perlu membeli bahan baku lagi, perlu mencari apa lagi, misalnya pembeli baru lagi, misalnya ada proyek lagi. Nah, itu yang perlu kita pahami. Tapi menurut kami ini kan perusahaannya termasuk yang menyediakan jasa apa ya, ini kayak jasa kontraktor gitu-gitu. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya piutangnya itu gak macet, itu ya oke lah ya. Ibaratnya masih bisa tertagih, masih oke. Lalu kita lihat ini ada aset tetapnya. Jadi ibaratnya sebuah perusahaan itu memang kalau kita tahu sebuah perusahaan ini agak susah bayar utang. Nah, ini perlu kita lihat. Ibaratnya misalnya kalau gak sanggup, jangan terlalu dipaksakan kayak gitu ya. Nah, ini ada aset tetapnya dan lain-lain. Tapi menurut kami masih sebenarnya ini masih oke lah ya. Ini ada utang bank jangka pendek. Nah, ini agak sedikit meningkat dari 84 miliaran sekarang menjadi 92 miliaran. Kalau kita lihat di sini, Bank Danamon agak sedikit berkurang. Bank Sentral Asia meningkat dari gak ada sekarang menjadi 22 miliaran. Dan inilah, nah ibaratnya kalau kita ingin perluas pengetahuan kita bisa lihat dari laporan keuangan. Ini ada fasilitas kredit. Nah, ibaratnya kayak gini, perusahaan ini kalau dia mengajukan kredit ini yang di Bank Danamon ya, ada 2 unit Sumitomo Hitachi Crawler Crane. Nah, apa nih? Ini sebesar 19 miliaran. Ini kayaknya ini crane ya ini ya. Ini kayaknya crane, kemudian ada peralatan dan penjaminan fidusia dan lain-lain. Nah, jadi banyak sebuah perusahaan, walaupun perusahaan besar itu misalnya kalau dia mau pinjam uang di bank itu biasanya ada jaminan. Nah, ini ada bisa dilihat
ada tanah dan bangunan yang di Jalan Raya Kosambi dan lain-lain. Ini ada SHM, SHGB dan lain-lain. Nah, ini ada Bank OCBC. Nah, ini kita lihat yang di Bank OCBC mereka jaminkan apa? Ada SHGB atas nama Jau Leming, kawasan industri Purati Kencana Alam. Nomor 2, kemudian ada beberapa yang lainnya, aset lainnya. Jadi ini sebenarnya agak cukup menyenangkan jika kita bisa membaca laporan keuangan. Jadi sebaiknya sebelum membeli sebuah perusahaan, sebelum membeli investasi, kita membaca dengan detail, kita mengetahui secara detail seperti apa perusahaan yang kita investasikan, kayak gitu lah ya. Utang usaha. Nah, ini berdasarkan pemasok. Kalau kita lihat di sini ada beberapa yang dulu ada, sekarang nggak ada. Nah, sekarang ini ada oh, ini kita lihat dulu, ini berdasarkan umur. Nah, tampaknya utangnya ini cukup bagus ya. Utang cukup bagus, tapi piutangnya agak sedikit macet. Sebenarnya piutangnya macet itu kalau bisa tertagih itu oke. Cuma kan kita nggak tahu ya. Ibaratnya kayak gini. Uang itu kan bisa tergerus dengan namanya inflasi. Jadi misalnya kalau utangnya itu dia makin lama tapi gak ada bunga, kan sama aja. Artinya sama aja, dan dia pun tergerus dengan inflasi. Jadi itulah yang perlu kita pahami. Lalu utang lain-lain pihak ketiga berdasarkan vendor jangka pendek ada Jumlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd, Suzhou Construction Machinery Group, Zhongtai City Kangda Engineer Machinery Co Ltd. Ini rata-rata dari China ini kayaknya. Ada Luke International Company, tapi ini nggak tahu ini untuk yang Luke International Company. Ini ada Jumlion Heavy Industry. Wah, ini keren-keren nih namanya. Tapi yang penting yang piutang itulah. Banyak piutangnya kalau sudah bisa tertagih, cash flow-nya lancar, otomatis bisnisnya bisa lebih cepat berkembang. Semoga piutangnya bisa lebih cepat tertagih dan semoga bisnisnya ini bisa menjadi lebih baik ya. Karena kalau bisnis di beberapa perusahaan Indonesia itu semakin baik, kan ujungnya yang dapat kan masyarakat juga. Masyarakat dapat, pemerintah dapat, investor saham dapat, semua dapat lah ya. Win-win lah katanya. Ini ada liabilitas diestimasi atas imbang kerja karyawan. Tingkat kenaikan gaji, wah ada 5% kayaknya ya. Ini ada pemegang sahamnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada Tanjung Tanuwijaya. Tadi kayaknya sebagai apa ya? Sebagai direktur utama kalau tidak salah. Kemudian kalau kita lihat di sini kepemilikan agak sedikit berkurang dari 74,87% menjadi 74,41%. Nah, ini masyarakat ini sudah ada ya. Karena ini kalau tidak salah nih perusahaannya ini dia kan IPO kayak tahun lalu 2023, tapi bulannya kami agak sedikit lupa, entah akhir bulan atau pertengahan ya. Ini ada beban pokok pendapatan. Nah, ini nih pembelian material. Pembelian material dari 16 miliaran menjadi 9 miliaran. Nah, ini kan nampak ya. Ibaratnya kalau kita lihat beban pokok pendapatan berkurang itu bukan berarti dia bisa apa? Bisa hemat dan lain-lain. Nah, itu kita perlu tahu juga dia pembelian bahan baku ya itu berkurang atau enggak. Nah, jadi sebenarnya laba itu bisa dinaikkan, diturunkan, itu sebenarnya tergantung dari bagaimana kita melihatnya ya. Ini ada beban umum dan administrasi. Gaji dan tunjangan oke lah, gaji meningkat. Gaji meningkat, karyawan makin makmur. Kalau bisa simpan duit ya. Ini kita skip. Baiklah, itu saya ada kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.